Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen ini saya akan membahas mengenai pengertian dan beberapa contoh sumber daya energi non-konvensional. Sebelum kita masuk pada pengertian sumber daya energi non-konvensional, kita review terlebih dahulu beberapa pengertian. Yang pertama, sumber daya energi tak terbarukan atau non-renewable. Yang dimaksud adalah sumber energi yang jumlahnya tidak bisa bertambah atau terbentuk dalam skala waktu manusia. Jadi proses terbentuknya sumber energi ini itu sangat tergantung sekali dari proses alamiah di bumi yang berlangsung dalam skala waktu yang sangat lama sekali, dalam hal ini dalam skala waktu geologi. Nah, dengan eksploitasi dan pemanfaatannya oleh manusia, jumlah sumber daya energi tak terbarukan ini akan terus menurun. Sebagai contoh, jenis sumber daya energi di sini adalah seperti minyak dan gas bumi, batu bara, dan juga zat radioaktif. Ya, yang berikutnya adalah sumber energi terbarukan atau renewable. Yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang jumlahnya itu dapat bertambah atau terbentuk dalam skala waktu manusia. Nah, di sini proses terbentuknya sumber energi ini adalah secara alamiah atau melalui rekayasa oleh manusia. Contohnya adalah seperti energi yang kita ambil dari sinar matahari, dari angin, dari gelombang, air, dan juga dari geotermal. Yang berikutnya adalah sumber energi hidrokarbon konvensional. Yang dimaksud dengan sumber energi ini adalah sumber energi fosil yang dieksploitasi dari reservoir, di mana reservoirnya ini memiliki permeabilitas yang tinggi, sehingga metode eksploitasinya itu menggunakan metode yang sederhana. Atau bisa juga pengertian sumber daya energi konvensional ini dikaitkan dengan teknologi pemanfaatannya atau eksploitasinya yang sudah diterapkan sejak dahulu tanpa perlakuan khusus atau bersifat konvensional. Contohnya seperti minyak dan gas bumi yang dieksploitasi dari reservoir, juga batu bara sebagai bahan bakar langsung seperti yang diilustrasikan di sebelah kanan di sini. Batu bara langsung dibakar dan dimanfaatkan panasnya. Terkait dengan minyak dan gas bumi, di sebelah kanan di sini ada ilustrasi yang bisa menjelaskan pengertiannya. Jadi ini adalah batuan sumber dari hidrokarbon yang bisa menghasilkan minyak dan atau gas. Ketika sudah tercapai proses pematangan, maka minyak dan gas tersebut akan bermigrasi ke atas, masuk pada lapisan di atasnya. Di sini lapisan yang berada di atasnya adalah batu pasir, di mana batu pasir ini merupakan batuan yang memiliki permeabilitas yang tinggi, sehingga minyak dan gas itu bisa bermigrasi dengan mudah. Namun di atasnya terdapat lapisan batuan lain yang sifatnya adalah kedap atau tidak bisa ditembus oleh minyak dan gas tersebut, yang strukturnya adalah seperti ini, anti-clean seperti ini. Sehingga minyak dan gas tersebut akan terjebak di sini. Nah, kemudian dengan teknologi pengeboran untuk eksploitasi, ini dibor ke bawah seperti ini, sampai pada jebakan minyak dan gas, dilakukan pemumpaan sederhana tanpa perlakuan khusus, bisa diangkat ke atas minyak dan gas tersebut. Ini yang disebut dengan energi hidrokarbon yang konvensional, tanpa adanya perlakuan khusus selama proses pemumpaan minyak dan gas tersebut ke atas. Kemudian yang berikutnya adalah sumber energi hidrokarbon non-konvensional. Yang dimaksud adalah sumber energi fosil yang dieksploitasi dari reservoir tempat terbentuknya hidrokarbon yang mempunyai permeabilitas rendah, sehingga harus didahului oleh perlakuan khusus. Dalam hal ini adalah dengan fracturing. Ini adalah
definisi yang ditetapkan oleh Permen ESDM nomor 5 tahun 2012. Contohnya adalah seperti oil shale, kemudian ada shale gas, ada coal bed methane atau CBM, dan juga ada tight sand gas atau tight sand oil. Contohnya adalah yang ada di sebelah kanan di sini, ini adalah lapisan shale. Lapisan shale yang memiliki bahan organik, di mana bahan organiknya tersebut belum matang, artinya belum menghasilkan hidrokarbon. Untuk bisa mengambil energi dari lapisan shale tersebut, itu pertama harus diawali dengan proses heating atau pemanasan atau pematangan. Jadi harus ada perlakuan khusus dulu. Pertama adalah pematangan dengan memberikan panas di sini. Selain itu, ketika sudah panas, maka dia akan menghasilkan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu tidak dengan sederhana bisa dipompa ke atas. Sehingga harus ada perlakuan khusus yang kedua, yaitu dengan fracturing. Jadi pada lapisan shale di sini, lapisan shale itu adalah lapisan yang memiliki permeabilitas yang rendah. Itu harus dilakukan fracturing supaya permeabilitasnya menjadi tinggi. Ketika permeabilitas tinggi dan hidrokarbon sudah terbentuk, kemudian dilakukan pemompaan ke atas. Ini salah satu contoh dari sumber daya energi non-konvensional. Ini adalah sketsa yang membandingkan antara sumber daya energi konvensional dengan non-konvensional. Yang sebelah kiri di sini adalah untuk energi hidrokarbon yang konvensional, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Ini hidrokarbon, minyak atau gas yang terjebak dalam reservoir dengan permeabilitas tinggi seperti batu pasir. Ini dengan sederhana bisa dilakukan pemompaan ke atas. Kemudian ini adalah skema untuk energi hidrokarbon yang non-konvensional, dilakukan pengeboran langsung pada lapisan shale dalam hal ini. Nah, lapisan shale di sini memiliki permeabilitas yang cukup kecil, dan dia memiliki hidrokarbon atau bahan organik di situ, sehingga perlu dimanfaatkan. Untuk memanfaatkannya, itu harus dilakukan perlakuan khusus. Yang jelas adalah harus dilakukan fracturing supaya permeabilitas itu menjadi lebih tinggi dan kemudian bisa dilakukan pemompaan. Sebelumnya itu bisa dilakukan pemanasan atau tanpa pemanasan. Kalau bahan organiknya ini belum matang, bisa didahului dengan proses pemanasan atau pematangan. Tapi kalau sudah matang, artinya hidrokarbon itu sudah terbentuk, minyak dan gas itu sudah terbentuk, tapi tidak bisa bermigrasi ke atas, nah itu bisa dilakukan pemompaan setelah dilakukan fracturing tanpa adanya pematangan, karena memang sudah matang bahan organiknya. Contoh yang lain adalah coal bed methane di sini. Coal bed methane ini adalah gas metana yang terdapat dalam lapisan batu bara. Batu bara merupakan salah satu batuan yang memiliki permeabilitas yang kecil, sehingga teknologi untuk mengambil gas dalam lapisan batu bara itu harus menggunakan teknologi yang tidak konvensional. Ini adalah tabel yang menampilkan potensi atau sumber daya coal bed methane atau CBM di dunia menurut EEPG Energy Minerals Division tahun 2015. Yang paling banyak itu di Rusia, kemudian diikuti Cina, Alaska, dan seterusnya, sehingga total CBM di dunia itu sekitar 8.000 TCF, trillion cubic feet. Dan ini adalah potensi sumber daya dari shale gas di dunia. Menurut EIA tahun 2015, yang paling banyak itu kalau kita lihat di sini ada di North America, dan total di dunia itu adalah sekitar 10.000 TCF. Nah, di Indonesia itu menurut informasinya adalah sekitar 46 TCF. Kemudian ini adalah beberapa contoh pemanfaatan sumber daya energi non-konvensional di dunia. Yang pertama, pada masa Perang Dunia, karena embargo BBM, Jerman waktu itu memproduksi sendiri minyak yang diekstrak dari oil shale. Jadi oil shale itu ditambang, kemudian dilakukan pemrosesan di pabrik untuk mematangkan bahan organik yang ada di dalam oil shale
dan mendapatkan minyak. Yang berikutnya, jumlah potensi energi non-konvensional itu sangat signifikan dibandingkan dengan potensi energi konvensional, seperti yang kita lihat tadi, jumlahnya cukup besar. Kemudian, sumber energi non-konvensional itu sudah mulai diproduksi secara signifikan sejak 1 dekade belakangan ini. Nah, pada tahun 2014, produksi gas alam non-konvensional itu sudah mencakup lebih dari 10% dari produksi gas alam global. Beberapa tahun yang lalu, harga migas di dunia, termasuk harga batubara itu sempat jatuh. Nah, itu diakibatkan oleh kenaikan produksi shale gas, jumlah shale gas yang diproduksi di Amerika yang mempunyai ongkos produksi jauh lebih rendah. Sehingga harga energi itu turun drastis. Nah, sumber daya energi non-konvensional ke depan itu merupakan salah satu sumber energi fosil alternatif untuk suplai energi dunia. Sampai di sini pembahasan kita untuk minggu yang pertama. Kita akan jumpa lagi pada topik selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.